Bapak Ibu para kesepuan, semoga Allah senantiasa menatap kita dengan tatapan kasih sayang, karena hidup ini benar-benar tiada nilai ketika Allah berlepas diri dari kita. Semoga para pelopor kebaikan, lebih khusus guru kita Pak Haji Aswan Lubis, tentunya kita juga harus menjadi pelopor dalam setiap kebaikan. Semoga oleh Allah senantiasa dikekalkan hidayahnya, dimudahkan seluruh urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nanti kita dialog. Saya ingin Pak Haji telepon ke saya, giliran Pak Haji Anwar, Pak Ustadz Anwar ya, Bapak Ibu ya sekarang ya, Riyadhus Shalihin. Saya bawa kitab Riyadhus Shalihin. Saya ingat di Riyadhus Shalihin itu bab awalnya itu bab ikhlasun niyah, bab tentang bagaimana kita membangun keikhlasan di dalam niat. Babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizati wal khafiyah. Ini adalah bab ikhlas, bab menghadirkan niat dalam setiap amal, dalam setiap perkataan dan perbuatan yang nyata maupun yang khafi. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah diperintah, tidaklah kalian semua diperintah kecuali untuk mengibadahi Allah dengan mukhlis, baginya din ini semata-mata, hunafa, hanif. Hunafa berjamak dari hanif. Hanif steril daripada kekeliruan. Inilah din yang hanif, yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakat, diperintahkan untuk menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan demikianlah din yang lurus itu. Bapak Ibu, inilah deklarasi Allah bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah itu dengan ikhlas. Dan ini yang menjadi target dari setan. Bagaimana manusia, setan itu gak peduli kita mau rajin sholat atau tidak, kita mau rajin ibadah atau tidak. Biarlah mereka rajin sholat, biarlah mereka rajin ngaji, biar mereka rajin sedekahnya, beramal baik, kemudian sedikit saja tidak ikhlas, maka seluruh amalnya menjadi sia-sia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala instruksikan kita, tidaklah kalian ini diperintah wa ma umiru illa, kecuali liya'budullaha, mengibadahi Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Bahwasanya ad-din, Bapak Ibu, orang Arab ketika mereka bilang dintuhum fadanu, aku tundukkan mereka sehingga mereka patuh kepadaku. Jadi ad-din itu maknanya ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Jadi ketika Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah Allah memerintahkan kalian semua wahai mukmin kecuali untuk mengibadahi Allah secara mukhlis, bahwasanya baginya ad-din, baginya semata-mata ketaatan itu, tidak berbagi. Ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah, ketundukan kepada orang tua, frame-nya adalah kepatuhan kepada Allah.
Ketika orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah, tidak boleh kita patuhi. Meskipun kita mesti tetap menghormati beliau. Sampai dengan tutur kata pun, wala taqul lahuma uff. Jangan Anda katakan kepada keduanya, meskipun keduanya berada dalam kondisi bersimpang jalan dalam akidah. Lalu dalam tutur kata wala taqul lahuma uff, meskipun kalimat uff atau dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh. Tetapi dalam hal kepatuhan itu sumbernya harus kepada Allah. Itulah yang diperintah oleh Allah. Inilah din yang hanif, din yang lurus, yang benar, yang steril daripada kekeliruan, kesalahan. Wa yuqimus shalah, wawnya waw atof. Dan kita diperintah untuk menegakkan sholat. Bukan cuma mengamalkan sholat, tapi benar-benar dari qama yaqum wa yuqimus shalah, menegakkan sholat. Karena di dalam sholat itu, dari mulai kita bersuci sebagai prasyarat sholat, kemudian kita takbiratul ihram, kita akbarkan Allah, mengagungkan Allah, kemudian kita awali dengan doa iftitah. Lalu di dalam doa iftitah itu menyanjung Allah, mendeklarasikan siapa kita dan ada dalam posisi di mana. Lalu kita ikrar, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikrar yang harus ditegakkan. Begitu selesai sholat, itulah yang diminta oleh Allah. Namanya al-inqiyad. Next, follow up dari ikrar-ikrar yang kita nyatakan di dalam sholat ini. Inna sholati sesungguhnya sholatku itu, wa nusuki ibadahku. Nusuk bisa juga bermakna pengorbananku. Wa mahyaya wa mamati, seluruh hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah. Hanya untuk Engkau, karena aku sadar dengan seluruh kesadaran, aku sadar dengan seluruh pengilmuan yang telah Engkau karuniakan kepadaku, bahwa Engkau adalah Rabb, bahwa Engkau adalah pencipta, Engkau adalah pemilik, Engkau adalah pengatur, Engkau adalah menggenggam hidup dan matiku. Begitulah Nabi Allah Ibrahim menjelaskan makna Rabb ketika ia ditanya oleh Namrud, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Rabbku, begitu Namrud nanya, siapa Rabb itu? Ibrahim alaihissalam menyatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Rabbku itu adalah yang menggenggam hidup dan matiku. Jadi Rabb itu yang mengatur, yang mendidik. Dan itu kita ikrarkan setiap habis sholat. Para ulama menganjurkan, setiap habis sholat kita doa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita nyatakan kama rabbayani shaghira, ya Rabb, wahai penciptaku, wahai pengaturku, Rabbighfirli, ampuni aku. Wa liwalidayya, ya Rabb, ampuni kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangi mereka berdua ya Rabb. Kama rabbayani, sebagaimana mereka menyayangiku, mengasuhku, mendidikku kedua orang tuaku itu semenjak aku kecil. Jadi makna Rabb itu yang mengatur, yang menyayangi, yang mendidik. Sehingga dari makna ini, sistem pendidikan Islam, fakultas tarbiyah itu satu akar kata dengan Rabb. Ada fakultas tarbiyah karena di dalamnya menggodok sebagai kawah candra di mukanya para guru, para pendidik, para pengatur, sehingga lahir nanti generasi-generasi yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, mari kita lihat bab ikhlas niat tentang perseteruan antara iblis dengan Adam alaihissalam
Quran, surat Al-A'raf ayatnya ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka berkatalah setan, ini Allah berfirman merekod bagaimana konfrontasi antara iblis itu dengan Adam, dendam kesumatnya, sehingga ini menjadi dendam yang terus terwariskan dari zaman ke zaman sampai kiamat. Qala, berkatalah iblis, fa bima aghwaytani, maka disebabkan engkau ya Allah telah memvonis aku sebagai sesat, makhluk yang sesat. La'udanna, dari kata qa'ada, qa'ada artinya duduk, tapi di sini diterjemahkan aku akan kendalikan sungguh, karena duduk itu mengendalikan Pak. Para driver, sopir kan duduk ya Pak ya, duduk kemudian nyetir, kusir-kusir itu kan duduk. Maka pemimpin di dalam bahasa Arab disebut qa'id, orang yang duduk ngatur mengendalikan rakyatnya, ngajak kemana dia. Nah, setan itu menduduki tengkuk kita, mau dibuat akal kita, ruh kita tidak hidup. Maka dia bilang, la, sungguh, la aqudanna, sungguh aku akan duduki mereka, aku akan kendalikan mereka, lahum, Adam dan anak cucunya itu, siratal mustaqim, sehingga mereka menyeleweng dari jalanku yang lurus ya Allah. Padahal setiap sholat, dari mulai kita bangun tidur, sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Inilah sumpahnya. Subhanallah, lihat sumpahnya. Dan lihat bagaimana upaya iblis. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian setelah aku kendalikan mereka, sungguh aku akan datangi mereka itu min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, aku datangi mereka dari belakangnya, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, aku akan kepung mereka, aku akan datangi mereka dari kanan, samping kanan, wa an syama'ilihim, dari samping kiri mereka, wala tajidu aksarahum syakirin, dan targetnya tidak akan engkau dapati, tidak akan dapat di antara mereka itu, tidak akan ditemui kebanyakan dari mereka itu syakirin, hamba-hamba yang bersyukur. Jadi targetnya akan terselewengkan, jangan sampai ada jadi hamba-hamba yang bersyukur. Subhanallah, ternyata targetnya supaya manusia tidak bersyukur. Ternyata syukur itu lawannya kafir. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur, sungguh akan aku tambah nikmat-nikmatku kepadamu, kata Allah. Wa la in kafartum, dan apabila Anda kafir, inna adabi lasyadid, sungguh adabku sangat dahsyat. Jadi syukur itu pantas jadi target iblis. Kenapa? Karena lawan daripada syukur itu adalah kafir, gitu Pak. Subhanallah. Jadi kita ingin digiring untuk menjadi orang-orang yang kafir. Di ayat lain, aku akan kerahkan pasukanku yang berkuda, pasukan pejalan kaki, sehingga mereka tidak akan didapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang mukhlis. Aku akan selewengkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Jadi hanya hamba yang mukhlis yang tidak akan pernah bisa diduduki tengkuknya, dikendalikan menurut keinginan iblis itu. Nah, persoalannya sesuai dengan judul kita ini,
supaya dengan pemahaman arti ikhlas itu kita tidak bisa dikendalikan oleh iblis. Bapak Ibu, ustaz-ustaz kita suka nanya, khalastum? Dan kita suka jawab, khalasna ya Ustaz. Khalas itu berarti tuntas, selesai, tidak ada lagi PR yang masih jadi tunggakan bagi siswa. Khalastum, khalasna ya Ustaz. Artinya khalas itu selesai, tuntas, kafah. Nah karena itu iblis takut sekali kalau kita berislam ini kafah. Kita lihat Quran, suratnya surat At-Taubah, ayatnya ayat 208. Mohon maaf, Quran suratnya surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam ini totalitas, kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Jadi setan benar-benar punya langkah, punya khutuwat, punya khitab. Supaya apa? Supaya kita tidak kafah di dalam Islam ini. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia, setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi setan ingin kita tidak jadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang apa? Orang yang punya komitmen berislam ini mau kafah. Yang kedua, apa sih makna ikhlas? Orang Arab bilang khalasal asla. Dia telah menyaring madu. Ketika madu diambil dari sarangnya penuh dengan kotoran, maka ingin dibersihkan, ingin dimurnikan. Orang Arab menyatakan khalasal asla. Dia telah menyaring, telah memurnikan madu itu sehingga madu itu menjadi bersih. Nah kalau begitu, orang yang ikhlas itu orang yang apa? Orang yang bersih. Seluruh niatnya tidak ada lain kecuali ia mengharapkan ridho Allah. Begitu dia sholat, begitu dia beramal, begitu dia berbuat kebaikan, bukan karena dia ingin riya di hadapan manusia. Jadi ingin bersih. Itulah makna daripada ikhlas. Ikhlas artinya bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, Bapak Ibu, ada target besar. Target besar dari setan ini, ia kerahkan seluruh pasukannya. Itu mengerikan sekali targetnya. Ia ingin kita semua ini menjadi orang-orang yang musyrik, sementara kita tidak sadar tentang kemusyrikan itu. Mari kita lihat dalam Quran, suratnya surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayatnya ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara, apakah Anda tidak menyimak ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yakni memperhatikan orang-orang yang berazam menyatakan kebulatan tekadnya, annahum sesungguhnya mereka amanu bima unzila ilaika, mereka mendeklarasikan iman kepada Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan mereka mendeklarasikan iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran ini yang turun kepadamu. Tetapi pada kenyataannya yuriduna ayatahakamu ila tawabud, mereka ingin merujuk seluruh keputusan hidupnya kepada tawabud. Departemen Agama menjelaskan makna tawabud, antara lain adalah Abu Barzah, seorang tukang
Jadi Departemen Agama itu menulis terjemahan, di bawah terjemahan itu ada catatan kaki, itu togut sama dengan begitu. Itu Departemen Agama yang menjelaskan. Togut adalah Abu Barzah, tukang tenung. Jadi begitu kita punya problematika kehidupan, kita resah, kemudian kita tidak ngadu kepada Allah, kita datang ke dukun-dukun, pada saat itu berarti kita sudah kafir. Datang tidak percaya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Datang tak percaya, datang percaya, kafir dia. Begitu kata Rasulullah. Itu subhanallah. Jadi setan-setan itu bersekutu dengan dukun-dukun. Bukan dukun beranak ya. Kalau dukun beranak nggak masalah. Dukun urut nggak masalah. Ini maksudnya Departemen Agama menjelaskan Abu Barzah, tukang tenung, dukun yang bersekutu dengan setan yang mengikat perjanjian. Nah, itu. Jadi jangan disalahpahami. Sehingga semua dukun main diserbu aja, dicaci maki. Ya, dukun urut, dukun patah tulang bukan itu kategorinya. Ini dukun yang bersekutu dengan setan. Nah, begitu Departemen Agama, begitu Majelis Ulama memahami tentang makna togut, Abu Barzah antara lain. Kemudian Fir'aun. Jadi setan, bagaimana dia tidak punya upaya yang begitu dahsyat? Bagaimana kita benar-benar bisa keluar dari jebakannya? Karena Allah yang langsung menjelaskan. Idhaba, Quran surat Toha, ayatnya ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Togut, togo, yakku, tughyanan wa togutan. Idhaba ila fir'aun, berangkatlah anda berdua wahai Musa dan Harun, ila fir'aun, datangi dia Fir'aun, innahu tagha, karena dia bersikap sewenang-wenang. Jadi Fir'aun itu bukan nama Bapak. Namanya menurut para ahli sejarah namanya Ramses yang kedua, Ramses. Nah, Fir'aun adalah gelar jabatan sebagaimana Kisra untuk Persia, sebagaimana untuk Kaisar untuk Romawi, sebagaimana raja-raja untuk kebanyakan gelar-gelar penguasa-penguasa di bumi ini. Untuk di zaman kita ya presiden. Tanpa menyebut nama, apapun jabatannya, ia menjadi top leader sebuah kaum, kemudian dia sewenang-wenang, tidak mengedepankan asas keadilan, nah dia togut. Dan bagaimana sikap kita kepada togut? Apakah memberontak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Faqul lahuma qawlan layyinan." Katakanlah oleh kamu berdua kepada Fir'aun itu, qawlan layyinan, kalimat yang lemah lembut. Layyin itu lemah lembut, jadi bukan caci maki. Begitulah Islam, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Harun al-Rashid punya anak. Anaknya itu menjadi raja besar. Cinta kepada ilmu pengetahuan, hafal Quran. Namanya Al-Ma'mun. Kemudian ia dikritik karena manusia itu kan tidak mungkin dia tanpa salah. Manusia itu pasti sebaik-baiknya ada salah. Didatangi oleh seorang ulama, seorang alim, kemudian dicaci maki. Lalu anaknya Harun al-Rashid ini diam saja, dia. Kemudian orang nanya menterinya, wazirnya, Anda ini penguasa, Anda punya kekuasaan 3/4 dunia,
itu Khalifah Abbasiyah, Bapak. Khalifah Abbasiyah kekuasaannya itu 3/4 dunia. Jadi Eropa dengan Asia sampai ke Andalusia itu seluruh kaum muslimin. Jadi tepian-tepian Andalusia Eropa itu dikuasai di zaman Abbasiyah. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil itu sampai menyeberang ke Spanyol. Lalu dia dimarahi, dicaci maki oleh orang-orang yang mengkritiknya. Dia diam saja, wajibnya. Menterinya yang sewa. Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda diam saja? Dijawab. Jadi orang pintar itu kalau dia disebut bloon, bodoh, dia tidak akan pernah menjadi bodoh hanya karena disebut bodoh. Iya Pak ya? Dia tidak akan pernah jadi dungu hanya karena orang lain mengatakan dungu. Dia tidak akan pernah menjadi dolim hanya karena orang mengatakan dolim tanpa fakta. Maka dia diam santai saja. Lalu ketika ditanya kenapa Anda diam saja wahai Amirul Mukminin, dan dia jawab, dan jawabannya sangat terkenal. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus banyak mendengar ketimbang banyak ngomong. Itu Pak. Saya selalu takut kalau diundang ini suruh ngomong. Man kasratul kalam kasratul khata. Man kasratul kalam kasratul khata. Itu terngiang-ngiang terus. Siapa yang banyak ngomong mesti banyak dosanya. Saya tolong doakan Pak. Ini karena tanpa doa ini nggak ada apa-apanya saya. Begitu kata Al-Ma'mun, subhanallah, seorang raja, terus dia hafal Quran, cinta kepada ilmu pengetahuan, subhanallah. Maka dicaci maki dia diam saja. Padahal dengan telunjuknya itu orang bisa masuk penjara. Dengan kertas yang dia tanda tangani, orang bisa naik jabatan, orang bisa turun jabatan. Kita diberi 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita mesti banyak mendengar ketimbang banyak ngomong, kata Al-Ma'mun. Terus yang kedua, orang yang caci maki itu dibilang begini, wahai fulan, sesungguhnya Musa alaihissalam adalah orang yang lebih baik, jauh lebih baik dari Anda. Aku tidak lebih jahat dari Fir'aun. Aku dibandingkan Fir'aun, jauh kemana-mana dia menghafal Quran, hafal ilmu pengetahuan, santun, memakmurkan rakyatnya, sehingga banyak rakyatnya yang kaya di zaman anaknya Harun al-Rashid. Dia adil. Jadi kata beliau, kamu tidak lebih baik dari Musa alaihissalam. Aku tidak lebih jahat dari Fir'aun. Tetapi lihatlah ayat Allah. Karena dia hafal Quran. Lihatlah ayat Allah ketika Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun. Berangkatlah Anda berdua wahai Musa dan Harun ke Fir'aun. Faqul lahuma qawlan layyinan. Katakan oleh Anda berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, qawlan layyinan, kalimat yang lemah lembut. Jadi subhanallah, raja yang pintar ini, raja yang pintar dan bijak itu bagi orang alim itu pukulan langsung rep. Jika gaang katinca, itu bahasa Jermannya begitu. Ya Pak ya, gaang katinca tahu tak? Dia bersuara berisik, begitu dia keinjak langsung dia diam. Begitulah kalimatnya tidak menghina. Wahai fulan, Anda tidak lebih baik dari Musa alaihissalam. Aku tidak lebih jahat dari Fir'aun. Tetapi Allah perintahkan Musa untuk mendatangi Fir'aun, membangun komunikasi yang beradab, qaulan layyinan, kalimat-kalimat yang lemah lembut. Bapak Ibu, saya ingin tuntaskan 1 ayat kemudian selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara illadzina yaz'umuna annahum
Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang berazam menyatakan kebulatan tekad dengan syahadatnya itu? Annahum amanu bima unzila ilaika, bahwasanya mereka beriman kepada Quran yang telah turun kepada Muhammad, wa ma unzila min qabli, kepada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Yuriduna ayyatahakamu ila tauhid, tapi begitu mereka memiliki persoalan hidup, mereka tidak mengadu kepada Allah, mereka tidak berlindung kepada Allah, mereka malah mengadu kepada tauhid, kepada dukun, kepada penguasa yang sewenang-wenang. Wa qad umiru ayakfuru bih, padahal konsekuensi keimanan itu, wa umiru, nextnya adalah kepatuhan kepada perintah Allah. Wa umiru ayakfuru bih, untuk mengingkari tukang tenung, dukun-dukun yang bersekutu dengan jin, dengan setan, terus diingkari. Bersekutu dengan penguasa yang sewenang-wenang tidak boleh, bersekutu tidak boleh. Makanya ulama yang baik indikatornya gampang. Kalau ulama datang ke istana, itu namanya ulama usuk. Ulama yang dekat kepada kekuasaan, itu ulama yang buruk. Tetapi kalau penguasa yang datang kepada ulama, itu penguasa yang baik. Sebaik-baik ulama yang menjaga jarak dengan penguasa. Sebaik-baik penguasa yang datang kepada ulama. Jadi kalau ulamanya yang datang ke penguasa, ulama buruk. Tapi kalau penguasa datang ke ulama, itu ulama penguasa yang baik. Begitulah Allah perintahkan itu, Pak. Wa ma umiru illa, tidaklah mereka itu diperintah untuk mukhlis, kemudian Allah ulangi, wa qad umiru ayakfuru bih, sungguh mereka begitu menyatakan iman pada Quran, maka mereka diperintah, tidaklah mereka diperintah illa kecuali wa qad umiru ayakfuru bih, sungguh mereka diperintah untuk menjaga jarak, untuk mengingkari dukun-dukun yang bersekutu dengan iblis. Dan yang kedua, mereka harus menjaga jarak, mengingkari penguasa-penguasa togut-togut yang sewenang-wenang itu. Wa yuridu syaitan, di titik inilah lezat bersekutu dengan setan, itu lezat, Pak. Makanya hampir di seluruh dunia, begitu orang pengen jadi penguasa, hanya level lurah, mohon maaf, saya sebut ujung yang paling, kepemimpinan yang paling ujung, Pak, bukan top leader, itu pengen menang jadi lurah aja, datang ke dukun-dukun. Kata dukunnya, "Engke lamun menang, tong poho ka Abah." Kalau sudah jadi, tong poho ka Abah, mestinya kalau sudah jadi, ulah poho ka Ka'bah, mestinya begitu ya, Pak ya. Kalau gitu mah benar tuh. Nanti kalau sudah jadi lurah, ulah poho ka Ka'bah, maksudnya berziarah, umroh tah, haji tah, gitu ya. Ini mah kayak lamun jadi ulah poho ka Abah, maksudnya datang lagi ke dia membayar upeti. Ayat kurubi, ingkari orang-orang macam itu, dukun-dukun bersekutu dengan setan. Kenapa? Karena kita akan hancur berantakan. Dan itu menjadi jalan setan untuk menyelewengkan kita. Wa yuridu syaitan, dan setan berkehendak ayudillahum dhalalan ba'ida. Dengan dua aspek itu, dengan tukang tenung, yang kedua dengan penguasa yang togut, yang dolim, yang sewenang-wenang, itu membuat kita menjadi kelompok yang sesat. Dhalalan ba'ida, sesatnya benar-benar jauh, sehingga sulit untuk kembali ke jalan yang benar lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita. Setiap sholat kita ihdinas siratal mustaqim, berjibaku kita bangun di tengah malam. Semoga Allah bimbing kita menjadi hamba yang ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.